Yes. Setelah acara kopdar di Mojo Agung dengan sedulur-sedulur pecinta bambu unik di Mojo Agung dan Jombang, kami bersama Mbak Warno melanjutkan perjalanan ke Ponorogo. Sampai di kota Madiun, tepatnya di Ndolopo, kita singgah di salah satu rumah sahabatnya Mbak Warno yang beliau juga punya koleksi bambu unik, yaitu rumahnya Bopo Muri. Koleksi beliau ini kira-kira sekitar 400-an kurang lebihnya ya, dari yang jumbo sampai yang mini. Ini kurang lebihnya sekitar 400. Beliau menaruhnya dengan sedemikian rupa di salah satu ruangan tersendiri. Alhamdulillah kami sampai di rumah beliau sekitar habis subuh. Beliaunya masih tidur. Alhamdulillah beliaunya tidak terganggu dan bisa menerima kami di rumah beliau. Setelah kita istirahat, saya sempatkan untuk mendokumentasikan beberapa koleksi bambu-bambu unik beliau, dan ada salah satu yang hasil borang baru-baru ini sekitaran waktu 2 minggu. Bambunya seperti apa? Mari simak videonya sampai selesai. Jangan lupa untuk di like dan di share. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Salam Rahayu, salam sambung rasa senusantara. Selamat pagi Bapak Muri. Selamat pagi. Alhamdulillah. Pripun kabaripun niki? Alhamdulillah saya mawon sehat walafiat. Alhamdulillah. Niki nyuwun sewu niki, kira-kira panjenengan ini berkecimpung dalam dunia bambu unik ini atau bolang yang pertama kali ini mulai tahun berapa ini? Nah, buatan kalian tuh mulai tahun 2014. Oh, 2014 nih. Apakah di Ndolopo atau Madiun sini juga ada komunitas pecinta bambu unik? Ada juga. Ada. Tapi ya jauh dari rumah. Oh, rumahnya jauh-jauh gitu. Jauh-jauh. Untuk koleksi panjenengan ini kira-kira sudah terkumpul berapa ini, Pak? Kathah ngoten mawon. Kisaran berapa kira-kira gitu? Nggih. Nah, tunggal atus ya enten ngoten mawon. Sekitar lebih ini kalau 100. Lah mboten nate kula ya hitung marono. Yes. 500-an ada ini kurang lebih, Pak ya. Iya. Dereng enten menawi. Sekitar 400-an Pak ya kira-kira. 400. Termasuk yang mini-mini yang kecil kan banyak ini. Nah, baru sing didelikne. Sing didelikne oke. Dan niku sing didelikne wingking niku. Guyonan. Dan iki sing didelikne. Untuk saat ini aktivitas pembolangan gimana Bapak Muri ini? Apa masih berlanjut atau gimana? Ya sudah kurang. Sekarang buru bonsai.
Oh, jadi aktivitas sekarang lebih ke bonsai ya? Nggih. Bonsai. Terakhir bolang kapan, Bang? Terakhir bolang 2 minggu yang lepas. 2 minggu. Berarti ini Bambune bambu napa? ini kok. Alah, ingkang penting unik konten mawon. Artis seneng nggih dibeto. Nang mboten setemen nggih mboten kula beto. Penting nggih nuruti ati lan pikiran. Oh, nggih masuk. Lah aku ya belum. Monggo. Untuk pakem napa niku? Pakeme niki preng mangap niki. Duh. Nggih guyon nggih. Nggih. Duka nak niki kula dereng paham. Menawi mengke Kakang Warno napa Mbah Warno saged medharaken jenis pakeme napa ngoten. Nggih. Ngenso Mbak pakem napa niku, Mbah? Monggo. Kalau ini pakemnya pakem combong panguripan. Combong panguripan. Combong panguripan, ya. Kok dikatakan combong panguripan itu atau kriterianya gimana ini, Mbak? Ya ini. Cara ini. Ciri-ciri dari bambu combong panguripan yaitu seperti ini. Nah, ini lubang ya, di dalam atasnya ini, atas ruas ini lubang. Ya, terus lubang, terus ini hidup lagi, ini keluar akar. Ya, ini adalah tanda kehidupan. Makanya ini bisa dikatakan namanya combong panguripan. Nah, ini berarti tumbuh lagi, ada tumbuh iya, tumbuh lagi itu ya. Karena memang di sini ada suatu perjuangan untuk hidup kembali. Nah, kalau di Wedar ya sekalian ngaji deling ini nanti. Kira-kira. Ya. Apa gimana? Kira-kira di Wedar sekalian atau gimana nih? Boleh. Oh ya. Ya, boleh. Pokoknya niat bismillah, semua itu hanya untuk edukasi, sekalian untuk pemahaman dulur-dulur senusantara. Khususnya para pengkaji deling, juga teman pembulang, teman sobi, juga teman subscribe, dimanapun berada. Mungkin ini ya kebetulan, soalnya bambu combong panguripan ini juga belum di Wedar soalnya. Oh iya. Ini kan istilahnya itu dadaan gitu, dadaan ya Kang Uli. Dadaan. Nggih wonten tani kabar. Nah, sing diparani ya ora dikabari, Ngerti combong. sing kongkon medar ya ora semayan. Dek, guyon sik. Nggih, monggo. Sampean oleh iki kapan? Pun kalih minggu. Berarti nilap aku sampean iki. Ya mesti. Oh, lho. Kanca iki lek nilap ngene iki lho. Terus sama nilap aku golek bonsai wis pirang tahun. Nah, nggih 1 tahun. Setahun. Nilap bonsai setahun lur. Ringe setahun setengah. Yes. Yang penting aku kok mulai digawani bonsai. Pripun iki umure? Monggo. Ketang-ketang cilik-cilikan terus pados niku wae. Oh nggih. Mame-mame ngoten lho. Oke sedulur, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amri dunyawatin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li bi amri wa ta'liq bi lisani wa farj bi qurbi wa namir qalbi wa harim bi lubi wal fahmi warzuqni al-qur'ana wal ilma wal fahma ya wahdiyal hajat. Akhrimni bi anwa'il khairati fa innahu la khala wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Buat sedulur-sedulurku senusantara, khususnya para pecinta bambu unik Nusantara, juga teman-teman pembolang, teman-teman
sehobi, juga teman subscribe semua, juga teman-teman ngaji beling sambung rasa. Alhamdulillah kali ini saya bisa berjumpa atau bertemu langsung dengan sahabat saya. Beliau Bopo Muri, dia juga spiritualis rasa dari kota Ndolopo Madiun. Dan kebetulan ini tadi pas saya silaturahmi, memang saya pagi-pagi kesini, soalnya jujur kemarin dari Surabaya, terus Gresik, terus Jombang, alhamdulillah ini kali pagi-pagi ini saya bisa bertemu beliau, sahabat saya di tempatnya sini. Kalian sudah lama saya nggak berkunjung ke sini. Kemarin saya berkunjung ke sini, yaitu tadi jawabannya saya ditilep bolang bonsai. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah pagi ini saya bisa bertemu beliau langsung. Oke sedulur, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih khususnya pada Bopo Muri. Soalnya ini tadi ya dadaan. Sebelumnya minta maaf saya sama Bopo Muri, dia masih enak-enak tidur, saya bangunin. Alhamdulillah dia juga bangun. Tapi ya ini jatah saya ini. Saya silaturahmi, niatnya silaturahmi nengok bambu, tapi di sini malah disuruh medar bambu. Tapi nggak apa-apa, memang ini sudah tugas. Sebisa saya akan saya kupas sebagaimana apa yang diminta oleh beliau, karena ini adalah bagian dari suatu kehormatan juga bagi saya, juga bagi beliau. Dan tentulah di dalam wedaran bambu Combong Panguripan ini juga sekaligus untuk edukasi buat pemahaman sedulur-sedulurku pengkaji deling seluruh Nusantara. Oke sedulur, langsung saja akan saya kupas apakah hakikat atau filosofi dari bambu Combong Panguripan tersebut. Pada hakikatnya bambu Combong Panguripan ini yaitu menggambarkan pada diri kita bahwa setidaknya di dalam kehidupan manusia itu tidak lepas dari segala ujian, entah itu ujian dohir atau ujian batin. Dan tentulah di dalam ujian-ujian itu membutuhkan proses yang sangat tinggi sekali, yaitu dalam menempa atau meredam jiwa kita dari mulai jiwa yang penuh dengan ketabahan, kesabaran, maupun dengan kegigihan, sekuat tenaga, sekuat hati untuk memperjuangkan supaya di dalam kehidupan itu akan tetap stabil dalam kehidupannya. Karena di dalam kehidupan manusia itu tidak lepas dari segala sesuatu persoalan. Dan persoalan itulah yang menjadikan kekuatan pada diri, sehingga di dalam persoalan itu akan menjadikan suatu hikmah, bahkan suatu khasanah, bahwa di dalam perjuangan itu kalau tidak ada hikmahnya, tentulah di situ tidak akan memuncai daya kekuatan untuk bangkit, untuk semangat dalam hidupnya. Oleh karena itu, kita semua sebagai hamba Allah tentulah pasti diuji, bukan dicoba, tapi diuji sama Allah. Bagaimana kekuatan tingkat keimanan kita untuk menghadapi kehidupan ini di dunia ini. Karena di dalam kehidupan ini banyak sekali ujian-ujian, entah itu dari keluarga, entah itu dari diri pribadi, entah itu dari saudara, entah itu dari orang tua, entah itu dari anak, entah itu dari teman, entah itu dari perekonomian. Semua itu adalah ujian. Tapi semua kalau kita bisa mengembalikan pada Allah Subhanahu wa taala bahwa segala sesuatu itu adalah bagian dari suguhan pada hambanya, tentulah di situ akan menanamkan rasa keimanan, keyakinan, kekuatan, dan disitulah akan timbul kebangkitan untuk semangat dalam berjuang dalam kehidupannya. Seperti contoh, ini adalah bambu panguripan, Combong Panguripan. Nah,
Apa hakikat dari combongnya inilah? Combongnya inilah yang menggambarkan bahwa di dalam kehidupan ini memang sangat berat sekali. Karena ini memang sudah jatuh. Berarti sudah luka. Combong itu berarti sudah luka. Luka itu sudah dalam. Tapi sedalam-dalam apapun luka itu, kalau tetap hakul yakin pada Allah bahwa segala sesuatu Allah akan lebih tahu akan kesusahan hambanya, atau apa yang menjadi bagian dari kekuatan hambanya. Karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah menguji hambanya sesuai dengan kemampuan hambanya. Allah tidak akan menguji seberat apapun, karena semua itu sudah dijatah sama Allah, dan di situ akan diberi kekuatan dalam jiwanya. Tapi di dalam bambu combong ini akhirnya timbul lagi, yaitu yang namanya panguripan. Inilah yang menjadikan kekuatan dalam kehidupan. Meskipun setiap hamba itu diuji dengan tempaan-tempaan seberat apapun, bahkan tidak bisa berdaya apa-apa, tapi kalau sudah mempunyai keimanan, kekuatan, semangat yang tinggi untuk bangkit, itulah Allah akan memberikan suatu pertolongan, yaitu yang namanya panguripan. Di atasnya inilah unsur kehidupan. Di sini keluar akar. Inilah timbul kehidupan yang baru. Setelah dia menempa dari berbagai macam tempaan dan dia penuh dengan ketabahan, kesabaran, keikhlasan dalam menempa hidupnya tadi, dalam ujian tadi, dan dia berjuang untuk bangkit kembali, semangat lagi, akhirnya dia akan mendapat pertolongan dengan diiringi hakul yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu timbul panguripan, dan akhirnya dia akan mendapatkan suatu kekuatan lagi. Karena dengan proses tempat-tempaan itu akan menjadikan hikmah, dan akhirnya menjadi kekuatan pada jiwanya, sehingga dia akan berhati-hati dan lebih berhati-hati untuk kedepannya. Dan akhirnya dia akan mendapatkan suatu pertolongan dari Allah, karena sudah hakul yakin bahwa segala sesuatu Allah yang memberikan hidayah pertolongan. Dan akhirnya dia akan menjadi kembali normal lagi, dan akan menjadi lebih baik lagi. Karena semua itu sudah tahu bahwa kegagalan itu sebenarnya bukan dari siapa-siapa, tapi pada diri setiap hamba sendiri. Tapi dengan kesadaran jiwa, akhirnya dia punya introspeksi diri dan ingin membangun lagi kehidupan yang baru. Tapi Allah Maha tahu, Allah Maha welas asih, dan akhirnya timbul sempurna lagi. Inilah kelebihan dari bambu combong panguripan. Dia akan, pada akhirnya dia akan menjadi normal lagi. Dalam artian normal ini adalah menjadi, Pak, insya Allah dengan kegigihan, kesabaran dia akan menjadi sukses. Inilah jawaban. Karena dengan hakul yakin, dengan ketabahan hatinya, kesungguhan hatinya, dengan perjuangan atas izin Allah dan pertolongan Allah, dia akan berhati-hati dan akhirnya akan menjadi mulia di kedepannya. Inilah kajian dari bambu combong panguripan. Jadi intinya gini lho, saya ulangi, ketika kita sebagai hamba asalnya ini sempurna, asalnya ini sempurna, dalam keadaan wajar, di dalam kehidupan ini mulai sempurna. Setelah itu mulai ditempa ujian-ujian. Nah, ini adalah bagian dari mulai awal ditempa ujian. Setelah itu ujian itu akan semakin menambah dan menambah, dan akhirnya kalau memang dia sudah tidak mampu dalam ujian itu, tentulah di situ akan terjadi luka. Ya, ini yang mengandung arti, yaitu combong ini, luka. Tapi luka ini, walaupun lukanya sedalam apapun,
separah apapun dia ingin bangkit. Nah, dengan perjuangan yang gigih, dengan rasa keimanan yang kuat, akhirnya dia merasa ikhlas atas segala sesuatu keputusan yang telah diberikan sama Allah, dan akhirnya dia akan bangkit lagi. Inilah kehidupan yang baru, panguripannya ini. Ini adalah buah dari hasil perjuangan jiwanya dengan diiringi iman, hakul yakin bahwa Allah Maha tahu segala-galanya akan kesusahan hambanya, dan dia akhirnya akan menjadi sempurna lagi sesuai dengan kehidupan dari awal lagi. Dia akan membangun kehidupan yang lebih baik dan yang lebih baik untuk kedepannya. Inilah sedikit kajian dari Bambu Combong Panguripan. Jadi intinya awalnya sempurna, terus tidak sempurna, kembali sempurna lagi. Kalau secara bahasa, awalnya bahagia, terus tidak bahagia, dengan diiringi kekuatan jiwa yang kuat dan kokoh, dan ikhlas atas segala keputusan itu, dan tabah, akhirnya akan menjadi bahagia lagi. Inilah kehidupan. Saya kira sampai situ kajiannya sedulur. Kira-kira gitu. Ini kajian dari Combong Panguripan, Bopo Muri. Masuk ya, insya Allah. Insya Allah masuk. Pak Admin, barangkali ada yang dipertanyakan. Mumpung ini belum saya geser bambunya. Kalau tidak ada akar, Mbak. Kalau tidak ada akar, berarti pakemnya bukan lain lagi. Lain lagi. Oh. Nah, jadi yang namanya Combong Panguripan itu di atasnya combong pasti tumbuh akar, karena ini adalah proses hidup kembali atau bangkit kembali supaya menjadi sempurna lagi. Nah, makanya ini sempurna. Sayangnya ini dipotong, kalau dibiarkan panjang berarti sudah sempurna. Nah, itu loh. Jelas loh. Nah, jadi kalau tidak ada akarnya berarti ini bukan Combong Panguripan. Karena tidak ada niat untuk bangkit kembali, akhirnya putus asa. Sudah sampai di situ, bolong tok, luka tok, dia tidak ingin bangkit kembali. Putus asa yang berlama-lama. Nah, itu bedanya sedikit itu cumaan. Itu. Tapi kebanyakan ini pasti keluar akar. Tapi biasanya itu kalau yang pakemnya itu yang itu akarnya semakin banyak, Kang. Ya. Tapi ini juga sudah keluar, soalnya memang pakemnya ini memang ya seperti ini. Itu. Walaupun akarnya sedikit pun di situ tetap yang namanya Combong Panguripan. Ya, walaupun sedikit masuk Combong Panguripan, kecuali halus. Nah, tadi yang parah itu yang halus-halus, nggak ada akarnya. Cuma apa itu ruasnya aja. Itu. Kira-kira gitu. Oke, cukup. Oke, sedulur. Alhamdulillah dengan sedikit pemahaman tentang hakikat atau filosofi dari Bambu Combong Panguripan ini, semoga bisa menjadi suatu pemahaman atau wawasan bagi kita bahwa di dalam kehidupan itu tidak lepas dari segala ujian. Tapi jangan putus asa bahwa ujian itu semua asalnya dari Allah dan kembali kepada Allah. Selama kita tetap hakul yakin bahwa Allah yang Maha Ar-Rahman Ar-Rahim, tentulah di situ Allah akan memberikan suatu pertolongan untuk menjadikan yang lebih baik dan lebih baik. Semua pun itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita berusaha belajar sedikit demi sedikit, kita dekatkan hati kita, kita serahkan jiwa raga kita pada Allah Subhanahu wa taala supaya kita selalu tetap diberikan hidayah, pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Oke, sedulur, saya kira sampai di situ kajian ini. Semoga bisa bermanfaat bagi sedulur-sedulur khusus Nusantara, khususnya para pecinta bambu unik Nusantara, juga teman-teman pembolang, teman-teman sobi, teman subscribe, juga teman ngaji roso.
Oke sedulur, wa akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.